akan memulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, ya. Kita absen kehadiran siswa pada pagi ini, ya. Ibu sebut namanya, ya. Abdul Khalid, Ahmad Badali, Amalia Julia Resti, Aprilia, Bakria, Eva Liana Fisa, Hanawati. Sakit ya? Sakit, ya. Baik. Jingga Sawalia. Sakit. Muhammad Ihsan Mafrima. Hadir. M. Fahri. Hadir. Muhammad Rizwandani. Hadir. Muhammad Afis. Hadir. Tadi ada 2 orang, ya, yang sakit tidak hadir. Alhamdulillah pagi hari ini, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak semua, ya, tadi Ibu masih belum mendengar kalian membaca doa, ya. Jadi hari ini tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan kembali ke tempatnya. Pada pembelajaran kemarin, Ibu ingin bertanya, masih ingatkah pembelajaran kita materi kemarin? Silakan, gimana? Pembelajaran kita kemarin masih ingat? Lupa? Belum kita mempelajari materi tentang minuman keras di bidang pertengkaran. Terlebih dahulu kita kemarin kita sudah belajar, masih ingat pembelajaran kemarin? Rendah hati. Rendah hati, ya, baik. Nah, sekarang Ibu minta tentang rendah hati, siapa yang bisa memaparkan? Coba. Ya, ayo. Rendah hati adalah orang yang rendah hati. Tawadu. Ya, tawadu. Nah, ya, rendah hati adalah tawadu. Orang yang merasa rendah, ya, tidak sombong. Tawadu itu lawannya sombong. Nah, jadi berkaitan dengan demikian, jadi materi yang kemarin, jadi masih ingat, perlu diingat, ya. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita ingatkan dulu materi yang kemarin. Selalu seperti itu. Tidak harus dihilangkan materi kemarin, ya. Jadi namanya tawadu itu artinya rendah hati, pada sombong, ya. Jika kita kemudian hari ini
pertengkaran. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar ya, apa sih yang disebut dengan minuman keras? Apa sih yang disebut dengan judi dan apa sih yang disebut dengan pertengkaran? Ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan ketiga-tiganya ini adalah perbuatan yang tercela. Sangat ditegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal amru wal maisir wa ansabu wa jasamu riskan, ya, amalu syaitan, ya. Nah, itu di situ dijelaskan sekali ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang telah meminum minuman khamar. Kenapa jadi dilarang? Ada yang bisa menjawab? Karena diharamkan. Kenapa lagi? Karena bisa merusak tubuh. Apalagi? Itu efek samping ya. Itu efek sampingnya. Apalagi? Melupakan Tuhan. Apalagi? Bisa menjadi gila. Bisa menjadi gila. Itu betul semua. Apalagi? Berhalusinasi. Ya, berhalusinasi dan membuat jantung kita berdebar, bisa jantung ya, dan itu banyak sekali efeknya. Itu adalah salah satu efek samping ya yang kenapa Allah melarang kita. Nah, baik ya, kita akan mengamati materi berikut ini ya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala melarang ya, melarang memakan atau mengkonsumsi minuman keras. Sebagaimana bunyi hadis ya yang berbunyi sebagai berikut. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamar ya. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi sudah jelas dalil yang menyatakan bahwa kita itu dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras. Nah, kemudian tadi sudah kalian ketahui bahwa ada efek samping ya, di mana di sini ada beberapa efek samping selain mungkin masih banyak selain yang ada di video pembelajaran kali ini. Yang di sini adalah membuat jantung kita berdebar, ya, jantung kita berdebar, kemudian timbul muntah. Mungkin kalian pernah melihat orang muntah habis mengkonsumsi minuman keras, dia sepoyongan dia akan muntah, ya, muntah. Itu seperti biasa, mungkin kalian pernah lihat di lingkungan kita, ya, muntah-muntah dia. Nah, kemudian di situ kondisi tubuhnya terganggu, dia tidak sadarkan diri dan dia tidak tahu dalam kondisi seperti apa sih dia. Makanya kadang-kadang orang yang lagi mabuk itu dia pepander itu tidak bisa membedakan mana itu baik dan tidak. Meranyau, kalau orang Banjar bilang dia pepander meranyau, dan dia seperti itu. Mungkin pernah ya ibu bertanya, apa yang kamu rasakan? Saya rasakan, saya merasa orang yang paling senang di dunia, ya, paling nikmat dan paling senang. Makanya dia otak kita ini tidak berfungsi ya untuk berpikir secara normal. Akan tetapi setelah dia sadar, baru dia tahu, ternyata kok kenapa badanku jadi sakit-sakit seperti ini, kok kenapa aku luka-luka seperti ini. Ketika dia mabuk, dia tidak sadar bahwa dia tadi jatuh atau terkapar di mana, tidak makan, tidak minum, perasaannya senang saja karena pengaruh obat, bukan obat ya, minuman keras tadi, dia tidak akan sadar diri. Nah, itu juga ya. Kemudian hatinya juga berubah ya, tidak stabil. Nah, bicaranya tadi tidak jelas, kemudian sering buang air kecil. Itu salah satunya, selain daripada yang lain ya, efek-efek yang lain. Nah, itu yang sering terjadi pada orang yang lagi minum minuman keras. Nah,
Sekarang anak-anak ibu ada yang bisa menambahkan efek sampingnya tadi. Silakan. Selain daripada yang ibu kata di atas. Silakan. Rizwan dari. Bisa saling ruangan. Bisa marah. Bisa marah. Ya, marah-marah tanpa kejelasan. Ya. Kemudian ada lagi. Kalau sudah seseorang itu dia apa namanya? Dia sudah mabuk, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, ya. Mana itu saudara, mana itu ayah, mana itu ibu, kadang dia lupa. Nah, karena sudah kecanduan, maka akibatnya bisa berkelahi, membunuh, memperkosa, ya, dan sebagainya. Nah, itu salah satu efeknya, ya, akibatnya. Marah-marah tanpa kejelasan, ya, itu salah satunya. Adakah di antara kalian yang masih pernah melihat seseorang yang mabuk minuman keras tadi? Selain apa yang disampaikan, silakan menambahkan. Misalnya Aprilia, silakan Aprilia. Masih minuman keras tadi. Akan mendapat rahmat dari Allah. Tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, ya, itu pasti jelas karena itu sudah dilarang. Kemudian, Rizwan, Dani. Iya, tambah lagi. Lagi. Kan itu sudah ada kepahaman tentang efek sampingnya. Yang sering kalian perhatikan di masyarakat seperti apa sih? Dijauhi masyarakat. Ya, dijauhi masyarakat. Ya, betul, dijauhi masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat yel-yel. Ya. Minuman keras no. Prestasi yes. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Minuman keras no. Prestasi yes. Ya, semuanya keras, suaranya mana? Ya. Minuman keras No. Prestasi yes. Coba ulang lagi ya. Minuman keras No. Prestasi yes. Nah, seperti itu ya yel-yelnya. Jadi perlu kalian ingatkan kembali. Kemudian di sini dijelaskan ya, kita sebagai seorang siswa ya, dan nanti menjadi generasi penerus ya, di mana ya kita bisa agar supaya bisa mengendalikan akal pikiran kita sebagai seorang yang berpendidikan ya, bagaimana supaya kita menghindarinya. Yang pertama dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memakan makanan yang halal ya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari minum minuman keras. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentang perjudian. Nah, mungkin kalian juga pernah sering mendengar bahwa sekarang masih banyak maraknya tentang perjudian. Ya, perjudian banyak sekali terjadi yang tidak terlihat. Misalnya apa namanya? Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis perjudian? Ya, judi online. Bertaruhan, yaitu namanya taruhan. Ya,
Kemudian apa lagi? Ada lagi? Taruhan, togel, sabung ayam. Ya. Ya, apa lagi? Silakan anak-anak yang lain itu namanya menambahkan. Apa lagi? Yang sering terjadi masih sekarang. Ya. Ada yang tahu lagi? Cuma Risna aja. Jumainah, yang lain? Angkat tangan. Yuk silakan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Idham Halid. Amelia dulu ya. Lewat disebut dengan arak, ya, yang dibuat dari anggur. Nah, kemudian judi. Nah, judi seperti lagu Roma Irama ya, judi menjanjikan kemenangan. Ya, nah itu adalah salah satunya. Judi itu memang menjanjikan kemenangan bagi yang menang dan bagi yang menang dan merugikan bagi yang kalah. Nah, itu sangat dilarang karena saling ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kemudian di situ mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Ya, mengundi nasib tadi lah mengharapkan kemenangan, ternyata kalah, akhirnya membuat seseorang yang dirugikan tadi tidak terima dan miskin karena akibat perjudian. Ya, banyak hutang, akhirnya rumah disita dan tidak punya tempat tinggal gara-gara kalah berjudi akibat transaksi yang tadi menjanjikan kemenangan. Makanya itu disebut dengan judi, ya. Kemudian maka kita disuruh untuk menjauhinya, ya. Nah, untuk mendapat keberuntungan sebagaimana di dalam surah ya Al-Maidah ayat 90. Ya, yang berbunyi tadi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir ya wa asabu ajamu min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah, itu yang berbunyi ya. Jadi itu sangat tegas Allah menjelaskan untuk menghindari perbuatan yang keji dan terlarang tersebut. Nah, kemudian lagi tentang perkelahian. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang perkelahian itu, kekerasan atau perkelahian yang sering terjadi di masyarakat kita, di sekolah antar sekolah, di antar pelajar. Ya, tawuran misalnya. Apalagi selain tawuran ibu? Baik, pada kesempatan hari ini juga ibu pengen kalian membuat kelompok 5 orang, tapi tidak aja di sini. Nanti mungkin di rumah kalian sehari-hari. Ya, tolong nanti di buku LK yang sudah ibu bagikan tadi, ya, kalian nanti dikerjakan di rumah, ya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Silakan, sudah kelompoknya kemarin hasilnya sudah ibu bagi, ya, ibu bagi. Nah, sekarang tolong salah satu kelompoknya untuk menyampaikan, mempresentasikannya salah satu kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah ibu tugaskan kemarin, ya, di kertas lembar kerjanya. Ibu tampilkan Rizwan tadi untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kemarin. Silakan maju, saudara.
Dalam menimbulkan kecanduan yang luar biasa karena minuman keras atau minuman beralkohol ini mengandung zat adiktif, yaitu zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia walaupun dengan jumlah yang sedikit akan menimbulkan kecanduan yang luar biasa. Dan masyarakat juga telah mengerti bahwa sebenarnya minuman keras ini dapat merusak saraf secara perlahan. Terdengar kata minuman keras menang sudah menjadi hal yang biasa, karena kita ketahui bahwa minuman keras bukan saja berdampak pada kesehatan, banyak hal negatif yang terjadi pada seseorang yang Silahkan, ada yang bertanya, silahkan. Silahkan. Cara menghindari mabuk-mabuk. Nah, tadi temannya bertanya cara menghindari mabuk-mabukan dan berjudia. Silakan, ada temannya yang pengen menjawabkan pertanyaannya. Risna Jumaina, silakan. mendekati diri kepada Allah. Ya, satu, mendekati diri kepada Allah. Dua, tidak mendekati kamar atau mencobanya. ya. Ketiga, berkumpul bersama orang-orang yang baik. Yang keempat, memakan makanan yang halal. Iya. Nah, jadi satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dua, Tidak mendekati kamar atau mencobanya. ya. Tiga, Berkumpul berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik. baik. Yang baik. Jadi seperti itu. Ada yang ditambahkan lagi? Silakan, ada yang menambahkan. Ayo. Apa yuk? Silakan. Nah, sekarang ya. Silakan. Ada yang bertanya? Tambahan jawabannya? Silakan, ada yang menambahkan jawabannya? Ayo, jangan ibu terus ya. Introspeksi diri ya, sebagai seorang muslim yang beriman dan berpendidikan dan sudah belajar tentang apa saja dalil yang melarang bahwa kita disuruh untuk menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ditegaskan. Ya. Nah, kita dilarang untuk meminum minuman keras, kamar, judi, dan pertengkaran. Juga mendominasi. Nah, itu semuanya sudah jelas bahwa tegas Allah melarang. Nah, silakan, ada yang ditanyakan? Ya, ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Paham? Paham ya? Paham. Jadi kalau sudah paham, kita sebelum mengakhiri materi pembelajaran, Ibu tugaskan besok kalian masih ya mengamati lagi di lingkungan kita bagaimana apa saja risiko yang mengakibatkan seseorang itu masih mengkonsumsi minuman keras. Apa saja sih masih kira-kira masih mengkonsumsi minuman keras pengaruhnya ya. Nah, itu seperti itu. Silakan. Sudah, Junaida bingung ya. Nah, sudah. Silakan kita mau bertanya. Silakan yang mau bertanya masih. Boleh. Nanti buka ibu jawab bisa, kalau nggak kita lempar dengan temannya. Yuk. Oke, jalan. Apa pengaruh minuman keras? Apa pengaruh minuman keras? Oh, pengaruh. Silakan. Tadi sudah dijelaskan ya. Adakah di antara kalian yang bisa menjawab pengaruh minuman keras? Angkat tangan. Mengambil kesadaran. Pengaruh minuman keras terhadap kebenaran yang salah satunya adalah menimbulkan
minuman zat adiktif, yaitu zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, walaupun dengan jumlah yang sedikit, akan menimbulkan kecanduan yang luar biasa. Dan masyarakat juga telah mengerti bahwa sebenarnya minuman keras ini dapat merusak saraf secara perlahan. Terdengar kata minuman keras sudah menjadi hal yang biasa, karena kita ketahui bahwa minuman keras bukan saja berdampak pada kesehatan. Banyak hal negatif yang terjadi pada seseorang yang memiliki kecanduan minum minuman keras ini. Selain berdampak pada kesehatan, berdampak pula pada pola pikir atau tingkah laku manusia. Minuman keras yang dilakukan di lingkungan masyarakat itu berdampak pula pada kekebalan masyarakat. Dengan kecanduan minuman keras, seseorang dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Dengan meminum minuman keras yang membuat seseorang akan hilang kesadaran, maka mereka yang tidak sadar akan melakukan hal yang membuat nyawa manusia. Iya, terima kasih banyak. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, mari kita bersama-sama membuat yel tentang minuman keras. Minuman keras? No. Prestasi? Yes. Iya. Nah, hanya ini ya materi yang bisa disampaikan kali ini. Jangan lupa besok kita masih belajar untuk ke depan yang lebih baik, dan di catatan kita sudah belajar. Marilah kita bersama-sama untuk menghindari itu minuman keras, judi dan pertengkaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti misalnya kalian punya keluarga, punya adik, punya kakak dan keturunan ke bawah nanti ya ke depannya, kalian bisa setelah belajar hari ini, kalian bisa nanti memberikan penjelasan pengaruh dan akibatnya dan juga larangan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mempraktikannya ya, karena sudah jelas Al-Quran mengatur bahwa itu adalah suatu larangan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bentuk-bentuk judi. Ya, bentuk-bentuk judi. Nah, sekarang silahkan yang mau menjawab silahkan anak-anak ibu. Silahkan ibu lempar kepada forum. Kamu, silakan. Di zaman kita saat ini bentuk perjudian sudah beraneka ragam, diantaranya satu ya nasib undian dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana diantaranya adalah dengan memberi nomor-nomor yang telah disediakan. Kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu pemenang kedua, ketiga, dan demikian seterusnya dengan jumlah yang berbeda-beda. Ini adalah semua adalah haram meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya. Efek samping katanya masih tentang meminum minuman keras. Silakan temannya untuk menjawab. Risna, yang keras suaranya. Ya, kamu. Gangguan jantung, gastritis, paranoid, keracunan atau mabuk. Ya. Nah, sekarang dia sudah menyebutkan tadi ada gangguan jantung,
trinisit, kemudian paranoid, dan keracunan atau mabok. Nah, tolong ya, ada yang menjelaskan tentang sebutan-sebutan tadi secara mendetail ya, arti daripada apa yang disebutkan tadi oleh Risna. Silakan kamu. Gangguan jantung. Terlalu banyak minum minuman keras dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi dengan baik. Gastrinitis, radang atau luka pada lambung. Ini biasanya diakibatkan gara-gara muntah akibat minuman keras. Karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh. Paranoid karena kecanduan. Kadang-kadang peminum sering seperti merasa kepala dipukuli atau tidak tenang, sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya. Keracunan atau mabuk. Terlalu banyak minum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran dirinya alias sudah naik alias negeri. Biasanya ini yang dibilang enak dari minuman keras, padahal itu jelas-jelas tanda seseorang sedang mengalami keracunan. Melihat segala akibat yang mungkin terjadi, membatasi mengonsumsi minuman beralkohol merupakan langkah bijak yang patut diambil sejak dini. Nah, jadi sudah tahu sendiri ya, banyak sekali ya pengaruhnya ya nak ya. Nah, sudah banyak sekali pengaruhnya ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, sudah ya, jelas sekali. Ada yang ditanya lagi? Sudah? Jelas? Sudah paham? Paham belum? Paham ya. Nah, nanti minggu depan Ibu masih belum puas, kita akan presentasikan lagi karena tadi ya kalian akan melihat di lapangan apa saja sih pengaruh minuman keras ya di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Itu saja. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.